Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar, juga kerap dikenal sebagai kota budaya di Indonesia. Di masa lalu banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di Yogyakarta. Makanya tak heran kalau saat ini banyak sekali situs bersejarah di Yogyakarta. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat mengetahui tentang informasi beberapa situs bersejarah di Yogyakarta. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini aku mau cerita dikit tentang satu situs bersejarah. Kira-kira apa ya? Cari bakpia di kota Jogja, nancap gas malah sampai Surabaya. Agar suasana hati semakin mesra, akan lebih baik jika sobat menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kali ini aku diberi kesempatan untuk membuat podcast ini. Oke, jadi pada podcast ini tujuannya untuk memeriahkan Lomba Podcast Festival Kebudayaan Yogyakarta 2021 atau yang kita kenal sebagai FKY 2021. Ngomong-ngomong soal situs bersejarah ya. Di Jogja itu banyak banget sebenarnya, dan mungkin yang paling dikenal kayak Keraton, Situs Kerto, Candi Prambanan, Monjali, Benteng Friedeburg, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini aku mau ngangkat satu situs yang mungkin nggak semua orang tahu tentang situs ini. Waduh, pasti sobat pendengar udah penasaran kan? Nah, namanya itu Dalem Jayadipuran. Wah, pasti udah muncul tanda tanya kan di benak sobat semua. Dalem Jayadipuran itu tempat apaan sih? Peristiwa apa yang terjadi di sana? Nah, sama nih, waktu aku kenal dengan istilah Dalem Jayadipuran itu aku juga banyak pertanyaan, ini tuh sebenarnya tempat apaan gitu. Nah, jadi kenapa sih aku hari ini ngangkat podcast dengan judul Dalem Jayadipuran? Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu itu aku sama teman-teman aku di lawatan sejarah itu kami berkumpul semuanya di Dalem Jayadipuran, dan itu emang benar-benar tempatnya tuh sangat luar biasa, dan bahkan aura nilai-nilai sejarahnya tuh keluar gitu di sana. Nah, makanya aku karena udah berkunjung ke sana, makanya aku mau sharing sama sobat pendengar semuanya yang ada di manapun itu berada. Sobat semua pasti tahu kan kalau anak muda zaman sekarang itu suka banget nongkrong sama bestie, sama teman-temannya, atau mungkin sama pacar atau rekan kerja. Biasanya mereka itu kan nongkrongnya di kafe atau di warung kopi, restoran, atau mungkin di tempat-tempat wisata yang sejuk, dingin, dan adem gitu kan ya. Nah, kalau zaman dulu di masa penjajahan Belanda nih, ada tempat nongkrong alias perkumpulan para pemuda. Nah, tempatnya itu namanya Dalem Jayadipuran. Mungkin ada juga yang penasaran kan, Dalem Jayadipuran itu di mana sih? Oke, jadi Dalem Jayadipuran ini terletak di luar benteng keraton, tepatnya di sisi timur dari Keraton Yogyakarta. Sekarang menjadi kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya alias BPNB Yogyakarta. Coba deh, kalau sobat pendengar kepo, silahkan coba di searching di internet atau di Google Maps, siapa tahu nanti ada yang mau berkunjung ke sana. Kalau dari namanya, Dalem itu rumah kan ya? Tapi ini tuh bukan sembarang rumah, karena dalam perjalanannya, rumah ini menjadi saksi bisu atas peristiwa sejarah di Indonesia. Wah, saksi bisu nih, peristiwa apa itu? Banyak sekali, jadi nggak cukup satu peristiwa penting aja. Nah, makanya sobat pendengar harus stay tune di sini ya. Jika kita membicarakan soal tempat, soal bangunan, itu pasti ada sejarahnya ya kan. Nah, dalam Jayadipuran ini juga ada sejarahnya loh sobat, gitu. Sejarahnya apa sih? Jadi, pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-7, tepatnya pada tahun 1847, nah Sri Sultan ini memberikan hak enggaduh tanah
gaduh tanah itu mungkin hampir sama ya seperti gaduh wedhus gitu di masa kini ya kan, di masyarakat sempat gitu. Nah, hak gaduh tanahnya ini diberikan kepada Bupati Anom, yaitu Raden Tumenggung Dipawinatan. Nah, setelah tanahnya diterima, dibuatlah sebuah rumah. Nah, karena yang punya rumah itu namanya Dipawinatan, makanya rumahnya tuh diberi nama Dalem Dipawinatan. Nah, setelah itu, setelah dihuni beberapa tahun lamanya, tepatnya pada tahun 1917, tanahnya itu dikembalikan lagi kepada pihak keraton. Lalu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menghadiahkan tanah tersebut kepada menantunya, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Jayadipuro. Nah, selanjutnya tanah dan rumah tadi dimiliki oleh Jayadipuro kan. Nah, karena sudah lama tidak digunakan sebagai tempat tinggal, maka kondisi bangunan dalam Dipawinatan ini tidak begitu baik. Makanya oleh Jayadipuro, dalam itu kemudian diperbaiki dan direnovasi. Nah, karena ia seorang arsitek, ya maka bangunan ini diubah menjadi sebuah bangunan rumah Jawa tradisional yang diberi sentuhan bangunan gaya Eropa. Wah, menarik sekali ya, ada Eropa-Eropanya gitu. Oh iya, saking semangatnya cerita sampai sini, aku lupa satu hal. Jadi dalam Jayadipuro ini memiliki tanah yang luasnya kurang lebih 6.274 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 1.150 meter persegi. Nah, bentuk bangunan rumah dalam Jayadipuro ini merupakan bangunan rumah Jawa tradisional yang bentuknya limasan dengan bagian ruang yang lengkap, ada ruang depan, ruang tengah, ruang belakang, sentong kiwa, sentong tengah, sentong tengen. Nah, dan juga ada kamar tambahan. Dalam Jayadipuro ini unik sekali sobat pendengar karena terdapat ragam hias di dalamnya. Kenapa sih kok bisa unik? Nah, karena aku sendiri pernah ke sana kan, dan di sana tuh emang tempatnya tuh adem gitu. Terus banyak banget ukiran-ukiran di setiap detail bangunannya gitu. Dan itu emang berbeda banget dari rumah-rumah Jawa pada umumnya gitu. Di setiap tiang itu terdapat ragam hias yang berbentuk garis memanjang yang mengarah masuk pada hiasan bulat. Ini bisa dikategorikan sebagai lingga dan yoni. Nah, lingga itu simbol laki-laki dan yoni itu simbol perempuan. Di dalam Jayadipuro itu juga terdapat ragam hias yang ada pada tubuh bangunan yang terletak di atas pintu-pintu masuk dan jendela-jendela. Bentuknya sangat sederhana, berupa garis-garis motif geometris. Semuanya dibuat dari kayu. Nah, terus di bagian atap dari bangunan dalam Jayadipuro ini, baik yang ada di dalam pendopo maupun di dalam atau di seluruh bangunan induk juga dilengkapi dengan ragam hias flora. Di dalam bangunan dalam Jayadipuro keseluruhannya menggunakan lantai tegel dengan ukuran 20 x 20 cm. Nah, pada lantai ini terdapat ragam hias flora yang distilir. Nah, gimana nih sobat pendengar setelah melihat dan mendengarkan tentang ragam hias dan bangunan dari dalam Jayadipuro? Udah bisa kan ngebayangin betapa indahnya kalau misalkan sobat pendengar itu berada di dalam Jayadipuro. Nah, pasti kalau generasi milenial tuh berkunjung ke tempat ini, pasti mereka akan menyebutnya, wah ini bangunannya estetik banget gitu. Nah, terus pertanyaannya, apa sih istimewanya dalam Jayadipuro ini selain dari segi bangunannya? Nah, jadi di dalam Jayadipuro ini menjadi saksi bisu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia kan tadi. Nah, kok bisa sih? Kok bisa jadi saksi bisu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia? Ya bisa lah, karena ini juga ada kaitannya dengan pemilik rumah ini gitu.
Nah, supaya pembahasannya nanti sampai akhir itu nyambung, ada baiknya nih kalau misalkan kita nyari tahu dulu siapa sih sebenarnya pemilik dalam Jayapura ini dan bagaimana kiprahnya gitu bagi bangsa Indonesia. Jayadipura itu pada zamannya di sekitar awal pergerakan nasional itu cukup dikenal oleh para tokoh-tokoh kebangsaan. Ia merupakan arsitek bangunan keraton, pelaku dan penggerak budaya sekaligus tokoh gerakan kebangsaan. Ia merupakan pengurus Sangkara Muda. Sangkara Muda itu apa sih? Penasaran kan? Sangkara Muda itu adalah salah satu organisasi politik yang ada di Yogyakarta pada masa itu. Nah, ketika ia menjadi pengurus organisasi Sangkara Muda, banyak bangsawan dan priai keraton bertukar pikiran dengan Jayadipura berkaitan dengan gerakan kebangsaan. Nah, yang sering ngobrol sama Jayadipura itu siapa aja sih? Nah, mereka itu adalah Rajiman Wedyodiningrat, Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar Dewantoro, Suryo Pranoto, Purbo Pranoto, serta abdi dalam keraton yaitu ulama Ahmad Dahlan. Beda banget kan sama kita yang sekarang, yang mungkin kalau misalkan kita ketemuan yang dibahas cuma masalah percintaan, keuangan, atau mungkin sampai ke titik pergibahan. Nah, gitu. Beda banget ya intinya. Nah, dari sini kita juga bisa belajar untuk introspeksi diri menjadi lebih baik lagi gitu. Biasanya pendopo milik bangsawan itu kebanyakan selain untuk menerima tamu, itu juga berfungsi untuk pagelaran kesenian tradisional, misalnya tari-tarian, karawitan, panem bromo, dan sebagainya. Nah, karena Jayadipura ini orangnya baik dan sering bergaul dengan tokoh-tokoh kebangsaan, nah maka ia tuh menawarkan, gimana nih kalau misalkan rumahku ini digunakan untuk perkumpulan seperti rapat, kongres, atau diskusi gitu, silahkan gitu. Nah, apalagi tuh pada masa itu tuh lagi gencar-gencarnya perkembangan gagasan, contohnya gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi. Makanya dalam Jayadipuran nggak pernah sepi karena digunakan untuk pertemuan para tokoh pergerakan nasional dan pemuda-pemuda. Jayadipuran juga menyediakan tempat untuk pendidikan sekolah pribumi dengan nama Sekolah Standar School Budi Utomo. Bahkan Jayadipura juga selalu menyediakan dana untuk setiap aktivitas kegiatan itu sekitar 175 gulden. Awalnya dalam Jayadipuran itu nggak terkenal banget, tapi kemudian digunakan sebagai tempat Kongres Yogyakarta itu pada tanggal 29 sampai 3 Juni 1919. Terus ya kan 8 tahun kemudian ada tuh di tanggal 23 sampai 27 Desember 1927. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Agus Salim, dan Jayadipura sepakat kalau akan mengadakan Kongres Young Islamintan Bond di sana. Nah, dari sinilah mulai banyak nih yang ngincar kepengen kalau misalkan pertemuan itu di dalam Jayadipuran aja. Nah, setelah itu disusul tanggal 17 Juni 1927 ada rapat umum Partai Nasional Indonesia di dalam Jayadipuran ini. Yang hadir banyak banget seperti perwakilan PSI, PNI, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan wakil dari Perkumpulan Tionghoa. Lalu sekitar bulan Agustus 1927 itu digunakan sebagai tempat Kongres Peleburan Kepanduan. Bahkan ya, sobat pendengar, ada satu peristiwa yang begitu penting bagi kaum perempuan saat ini, itu terjadi di tempat di dalam Jayadipuran itu.
Peristiwa penting apa itu? Nah, yaitu Kongres Perempuan pertama, yaitu pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Ini spektakuler sekali ya sobat pendengar, karena pada waktu itu berbagai organisasi wanita berkumpul di sana. Istilahnya mereka tuh melakukan kongres sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928. Nah, dilanjut lagi nih pada awal Desember 1929, dalam Jayadipuran ini digunakan untuk rapat umum peleburan cabang-cabang organisasi pemuda di Yogyakarta. Dan lagi-lagi pada tanggal 11 Juli 1939 itu digunakan untuk Kongres Serikat Pemuda II di bawah pimpinan Suyono Hadinoto. Nah, itu kan berarti kita udah tahu nih betapa pentingnya dalam Jayadipuran ini di masa kolonial Belanda. Setiap hari digunakan untuk kongres, untuk pertemuan, untuk rapat gitu. Berarti kan dalam Jayadipuran ini memiliki nilai sejarah yang begitu tinggi gitu. Nah, sekarang nih dari masa kolonial Belanda kan ada masa kolonial Jepang. Jadi masih sama dong, dalam Jayadipuran ini di masa kolonial Jepang digunakan untuk tempat para pemuda dan pelajar Indonesia untuk melakukan aktivitas yang terkait pada keluhuran seni dan budaya, yaitu contohnya kegiatan sastra, musik, lukis, dan drama. Selain itu juga digunakan sebagai tempat kegiatan pemenangan dari gerakan 3A yang dicanangkan oleh Jepang pada masa itu. Terus gimana nih kondisi dalam Jayadipuran di masa kemerdekaan? Nah, di masa ini tuh terjadi sebuah peristiwa penangkapan penduduk dan penggeledahan oleh Belanda. Sehingga banyak nih penduduk setempat di sekitar dalam Jayadipuran itu yang sembunyi di dalam Jayadipuran ini. Setelah Jayadipura meninggal dunia pada tahun 1939, dalam Jayadipuran ini dirawat oleh kerabatnya. Lalu pada perkembangannya, sekitar tahun 1950 sampai 1983, dalam ini tuh disewa oleh Departemen Kesehatan yang digunakan untuk kantor dan balai pengobatan terutama untuk penanggulangan dan pemberantasan penyakit Frambosia dan kelamin. Nah, lanjut lagi nih, setelah selesai disewa, dalam Jayadipuran ini dirawat oleh kerabatnya gitu. Dan berakhir di tangan Kanjeng Raden Tumenggung Yudokusumo. Kemudian ada yang membeli tanah dan rumah itu, yaitu dibeli oleh Direktur Kedaulatan Rakyat, yaitu Sumadi Martono. Itu sekitar tahun 1983. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1984 dalam Jayadipuran itu dibeli oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui proyek dari Kantor Pelestarian dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Dengan demikian, dalam Jayadipuran itu menjadi milik pemerintah gitu dan bisa digunakan oleh siapa aja, terutama untuk instansi terkait. Nah, mengingat bahwa dalam Jayadipuran ini merupakan satu tempat yang memiliki nilai sejarah atau sebagai salah satu bangunan bersejarah, kemudian pada perkembangannya ya kan ditetapkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya dengan peraturan dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia nomornya PM25/PW 007/MKP/2007 tanggal 26 Maret tahun 2007. Nah, itu adalah salah satu
situs yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat di Yogyakarta. Sayang banget kan, itu tuh situsnya tuh penting banget gitu, tapi nggak ada yang tahu kalau ditanya gitu. Ditanya tempat Kongres Perempuan pertama di mana gitu kan, belum ada yang mungkin belum ada yang tahu gitu. Nah, gimana nih sobat pendengar? Setelah mendengar ceritaku yang panjang lebar tadi, gimana nih perasaannya? Sekarang pengetahuan kita jadi tambah satu kan ya. Mungkin setelah mendengar podcast ini ada yang tertarik nggak nih untuk mengunjungi langsung dalam Jayadipuran? Nah, daripada kepo dan masuk mimpi ya kan, ada baiknya loh kalau ngajak doi atau temen atau mungkin keluarga. Kalau pas jalan-jalan di Jogja, mampirlah ya ke dalam Jayadipuran ini. Biasanya pelajar atau mungkin mahasiswa itu kalau misalkan butuh tulisan, butuh referensi tulisan itu biasanya sekalian mampir di perpustakaan BPNB, ya nongkrong-nongkrong lah ya di dalam Jayadipuran. Dan menurut aku ini tempatnya memang benar-benar bagus banget, adem ya kan, terus kayak masih terlihat asli gitu Kak. Jadi kalau misalkan pas berkunjung ke sana itu istilahnya aura masa-masa pergerakan nasional itu bisa tercium gitu loh. Kayak aku tuh kayak ngerasa kayak jadi pemuda di masa itu gitu, yang lagi berkumpul di situ gitu. Jadi tuh emang benar-benar kayak tempat yang benar-benar bersejarah banget lah intinya. Dan emang benar-benar harus dijaga, dilestarikan, dan juga kalau bisa ya semua masyarakat bisa tahu gitu tempatnya itu begitu sangat penting sekali gitu. Mohon maaf nih ya kalau saya nggak bisa ngomong secara efektif dan efisien. Mungkin itu aja sih cerita dari aku. Jadi cukup sampai di sini aja podcastnya. Oh iya, sebelum aku tutup nih, aku ada pantun buat sobat pendengar semuanya di rumah atau dimanapun berada. Malam hari beli martabak, uangnya kurang, belinya soto babat. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Jenuh di kota, lalu berdiam diri di puncak Suralaya. Bila ada salah kata, mohon maafkan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.